Ruang Belajar Akil melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seluruhnya dijalankan oleh relawan. Nah, tapi tahukah bahwa di sini tidak hanya relawan yang langsung terlibat ke masyarakat, tapi juga ada relawan-relawan lain, yaitu relawan ahli. Dan dalam mengelola program dan seluruh kegiatan yang ada di Ruang Belajar Akil, teman-teman relawan mudah dibantu oleh para relawan ahli. Nah, siapa saja mereka? Mari kita cari tahu di video ini. Nama saya Baryanto Nurasi Sudarmawan. Saya Arsinda Habibah Fitria. Nama saya Rohman Hidayat. Saya Reza Magrabi. Aktivitas saya sehari-hari pada saat ini mengajar di salah satu universitas negeri di Kota Malang. Dosen di jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Komunitas Malang. Sebagai profesional human resource di PT Python Operation Maintenance Indonesia. Saya salah satu karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang energi. Ya, tahun 2018 menjadi relawan ya. 2020 akhir atau 2021 awal itu saya baru menjadi relawan ahli. Kalau nggak salah itu sejak 2017 ya. Kurang dari tahun sebagai relawan pendamping di RBA. Global volunteer ya. Apa itu namanya yang kalau misalnya ada pameran ya, atau misalnya kumpul bareng sama adik-adik atau masyarakat sekitar RBA, kemudian di sana di RBA diadakan penyuluhan, bukan hanya masalah kesehatan tetapi penyuluhan lainnya tentang parenting begitu ya. Nah, di sana juga saya terlibat. Kemudian kita mengunjungi mitra dari RBA. Kemudian kita juga bekerja sama khususnya dengan institusi saya, jurusan gizi begitu. Ya, sharing session dari konteks profesional. Kemudian yang kedua pendampingan magang. Program Cakra Muda untuk bisa bertukar pikiran dan pengalaman dan juga belajar bersama dengan para teman-teman yang berkecimpung di wirausaha di Malang, dan juga saya ikutan dalam sharing series di RBA. Kita kunjungan ke wilayah binaan ya, di sana kita meninjau wilayah tersebut, kemudian kita evaluasi di sana permasalahan apa gitu yang terjadi, bukan hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah dari budaya wilayah tersebut, kemudian terkait dengan status ekonomi masyarakatnya gitu. Tentunya saya di bagian untuk kesehatan. Itu biasanya sih kita menyusun sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian dan pengabdian ya. Kita berfokus pada bukan output tapi outcome, dampak. Jadi perlu ditelusur benar apa itu kegiatan itu tuh dilatar belakangnya dengan permasalahan masyarakat apa di sana. Lalu kita sesuaikan dengan sumber daya kita. Apakah kita bisa menyelesaikan keseluruhan permasalahan masyarakat itu dalam satu waktu dengan sumber daya yang ada. Kalau enggak, kita akan berkontribusi di mana. Itu yang perlu kita kaji, yang perlu kita teliti lebih jauh gitu ya, terkait dengan dampak apa yang akan kita sampaikan ke masyarakat. Setelah itu baru kalau misalkan proses pertanyaan-pertanyaan diskusi itu sudah bisa terjawab semua, pertanyaan itu sudah bisa terjawab semua, baru sih bisa dilaksanakan kegiatan itu. Saya memberikan perspektif dari aspek apa yang memang seharusnya dalam magang tersebut. Kemudian yang kedua benchmark dari best practice-nya di secara konteks profesional itu kira-kira ke arah mana gitu. Kita melakukan diskusi melalui online meeting
baik dengan fasilitas Zoom atau fasilitas komunikasi lainnya, dan kita lakukan dengan bersama-sama mengevaluasi rencana kerja serta mengevaluasi pelaksanaan program-program tersebut, di mana saya berperan adalah sebagai pengingat mungkin ya, sehingga teman-teman yang berproses untuk menjalankan program tersebut bisa saya ingatkan untuk kembali kepada relnya apabila memang dirasa sudah agak menjauh dari rencana awal. Dan peran saya mungkin lebih kepada pengingat ya, dan tentunya di dalam berorganisasi memang kita membutuhkan peran-peran seperti itu yang seolah-olah dari luar untuk melihat ke dalam, sehingga penilaiannya akan lebih tidak emosional karena tidak ikut di dalam berproses pada pelaksanaan program-program tersebut. Ketika kita sudah mampu menyusun kegiatan berbasis permasalahan real baik di masyarakat maupun yang kita hadapi, lalu proses evaluasinya dilanjutkan dengan internalisasi. Nah, ini sesuatu cara proses evaluasi yang berbeda dari yang selama ini kita ketahui. Manajemen, baik itu manajemen waktu, manajemen segala-galanya, sehingga itu juga merupakan pembelajaran yang bisa saya ambil ya, nanti kemudian bisa dikeluarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, bagaimana memanage suatu kegiatan gitu ya. Kemudian bukan hanya kegiatan, dalam keseharian juga manajemen itu diterapkan di ruang belajar akhir gitu. Proses pengembangan diri itu tidak hanya bisa dilakukan lewat in-class, baik itu di dalam dunia pendidikan praktis atau katakanlah lewat training formal, tetapi dengan metode kita join sebagai volunteer, kemudian ikut di dalam sebuah komunitas, ketemu dengan profesional ataupun dengan masyarakat sekitar, itu tuh tentunya akan menambah wawasan kita ya, baik sebagai relawan ataupun sebagai volunteer, sebagai tenaga ahli di dalamnya, seperti itu. Banyak hal yang ternyata yang sebelumnya saya tidak pahami menjadi penambah ilmu pengetahuan saya. Antara lain adalah mengenai bagaimana sebuah organisasi not for profit itu bisa berjalan dengan baik dengan sama persis dengan organisasi profit gitu ya. Itu tadi kisah para relawan ahli yang sudah mendampingi program-program RBA. Dan berikut adalah 3 kata yang menggambarkan pengalaman beliau-beliau dalam mendampingi program di RBA. Belajar, menyenangkan, kemudian pengalaman. Ya. Yang pasti 1, belajar berbasis akar masalah, dampak Up to date, humble, aktif. Profesional, sistematis, dan ikhlas.